Teripang hidup tersebar di perairan laut di Indonesia. Salah satunya laut yang ada di Lampung. Untuk mencari teripang di laut tidak perlu menggunakan alat-alat khusus. Cukup menggunakan kacamata renang dan tentunya kemampuan untuk berenang. Nah, ini dia anak negeri, teripang yang habitatnya di dekat terumbu karang. Nah, kali ini kita akan masak pindang, tapi bukan sembarang pindang. Pindang apa? Tapi aku nggak mau pindang ikan ya. Bukan ikan, kali ini pindangnya beda. Biasanya pindang menggunakan ikan laut atau ikan sungai, tapi kali ini kita pakai teripang. Hari ini kita akan masak masakan tradisional Lampung yang dibuat dari ayam kalkun. Gede banget ya. Vel, jadi nama masakannya ini adalah kalkun guling Sambal rampas. Selamat siang Seklik. Kali ini kita lagi ada di daerah Pringsewu, Kota Lampung. Kalau peternakan ayam sih sudah banyak ya. Tapi kalau peternakan ayam kalkun masih jarang dijumpai. Tuh lihat, ayam kalkunnya besar-besar ya. Jangan main-main di sini. Ingat-ingat, kita lagi kerja loh, bukan buat main-main. Iya deh, kita kasih makan lagi ayam kalkunnya. Nah, gitu dong. Loh, siapa itu? Sepertinya gerak-geriknya mencurigakan. Wah, bahaya nih. Langsung saja kita serbu. Sergap maksudnya. Waduh, Vel, maling Vel. Pak, aduh Pak, maling ya? Ayo, mau maling, ayo. Kamu siapa? Lah, Bapak ini siapa? Nah, saya yang punya di sini. Oh, Pak Yoyo ya? Iya. Oh alah Pak, maaf Pak, saya karyawan baru di sini. Maaf Pak, kira saya Bapak mau maling. Maaf ya Pak ya. Walah, ternyata nyak salah. Dikira pencuri kalkun. Ternyata pemilik peternakan kalkun. Tuh, curiga terus. Jadinya malu sendiri kan? Ya udah, kita lupakan kejadian tadi ya. Sekarang Nyak sama Pak Bambang atau yang akrab disapa Pak Yoyo mau kasih tips merawat ayam kalkun. Ayam kalkun berbeda dengan ayam pada umumnya. Ayam kalkun memiliki tubuh 2-3 kali lebih besar daripada ayam biasa. Iya, selain besar tentunya ayam kalkun memiliki bobot yang lebih berat. Tapi kamu bisa bedain nggak mana ayam kalkun betina dan jantan? Tahu dong, ayam jantan biasanya lebih besar daripada ayam betina. Selain itu, warna bulu ayam jantan lebih cerah daripada ayam betina. Betul sekali. Satu lagi biasa nih, ayam jantan sering berkokok. Kalau ayam betina jarang mengeluarkan suara kokok. Wah, dia gagah banget ya, ya. Wah, gagah iya. Nah Pak, ini jenis yang betina atau jantan Pak? Ini yang Kalkunnya? jantan, ya. Oh, yang jantan. Tapi jantan atau betina nggak matok ya kalkunnya ya? Enggak, ya. Ih, tega bener sih. Untung saja, nggak jantungan. Iya deh, maaf. Oh iya, ada yang harus diperhatikan ketika beternak kalkun. Yang pertama, ayam kalkun harus sering dijemur. Wah, udah kayak bule-bule di pantai dong. Ya nggak gitu juga sih. Tujuan ayam kalkun dijemur agar ayam kalkunnya sehat dan tidak cepat sakit. Lagian pastinya bosen kan kalau ayam kalkunnya di kandang terus. Nah Pak, ini dijemur supaya apa ya Pak kalkunnya? Ya, kita hari ini ayam kalkunnya kalkun untuk petelur. Kita mengambil matahari untuk mengaktifkan vitamin D3. Oh begitu, jadi sekali ini ayam kalkunnya dijemur supaya lebih sehat dan telurnya jauh lebih bagus. Terus ini dijemurnya berapa lama ya Pak? Sampai sore selama nggak ada hujan. Oh. Begitu hujan kita masukkan. Terus ada lagi nggak ya tips perawatan ayam kalkunnya? Ada dong. Untuk ayam kalkun harus rutin dipotong paruhnya ya, baik ayam kalkun jantan maupun yang betina.
Untuk motong paruhnya pakai apa, Yai? Nih lihat langsung saja, Nyak praktekin ya. Kebetulan Pak Yoyo mau potong paruh ayam kalkunnya. Memotongnya menggunakan gunting kuku ya. Tapi harus hati-hati, memotong paruhnya jangan sampai lidahnya ikut terpotong. Nah, anak negeri, jadi paruhnya dipotong itu supaya waktu kawin tidak saling melukai. Betul ya Pak ya? Iya. Betul. Untuk berantem juga nggak saling melukai. Ya. Gitu. Jadi memang setiap berapa bulan Pak harus dipotong? Ya, biasanya sampai tumbuh tuh 3 bulan, 4 bulan sekali harus rutin. Harus rutin dipotong, Ya, karena kalau tidak berbahaya ya Pak ya? Iya, berbahaya. Peternakan ayam kalkun di sini memiliki ratusan ayam kalkun dengan jenis yang berbeda. Ada ayam kalkun coklat, royal palm, kalkun putih, dan yang paling dicari yaitu jenis ayam black Spanish atau ayam kalkun bulu hitam. Kalau yang ini jenis ayam kalkun putih atau bukan ya? Tapi kok kayaknya warnanya pucat banget. Pak, ini kenapa kok lemes banget ya? Iya, ini baru dikarantina ya. Kakinya kejepit Oh, ya. kejepit. Yang satu terlalu disiksa ya sama jantannya sehingga Waduh. kurang sehat ya. Nah, teman-teman anak negeri, jadi yang sakit itu dipisahin dulu supaya Dikarantina. dikarantina. dulu. Betul, baru nanti dibalikin lagi ya, Iya. ketemu teman-temannya lagi ya. Iya. dipulihkan Dan dulu, ketemu ya. jodohnya lagi. Iya. Ayam kalkun yang sakit biasanya dipisahkan dengan ayam kalkun lainnya. Takutnya ada virus maupun penyakit lainnya menular ke ayam-ayam yang sehat. Oh iya, hampir lupa Vel. Untuk membuat peternakan ayam kalkun harus jauh dari keramaian ya. Iya, biasanya sih kandang-kandang ayam kalkun itu ada di pedesaan maupun lokasi yang asri seperti tempat ini. Tujuannya agar ayam kalkun tidak gampang stres. Kalau terlalu ramai, nanti ayam kalkunnya cepat stres dan mudah terkena penyakit. Habis keliling kandang kalkun jadi lapar, Yai. Kamu sudah lapar? Oke, gimana kita langsung masak ayam kalkunnya? Asik, ayo kita masak. Halo sekali. Hari ini kita akan masak masakan tradisional Lampung yang dibuat dari ayam kalkun. Gede banget ya. Vel, jadi nama masakannya ini adalah kalkun guling. Sambal rampai. Kalau kambing guling sih sudah biasa ya. Tapi kalau ayam kalkun guling, ini baru luar biasa. Sebelum diolah, ayam kalkun yang sudah dibersihkan dari bulunya ini kita pijat-pijat dulu. Tujuannya sih biar ayam kalkunnya tidak kaku dan ketika dimasak jadi lebih empuk. Sambil nunggu Yai Angki mijat ayam kalkunnya, kita bikin bumbu olesnya dulu yuk. Untuk bumbunya sih gampang banget. Cuma cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sedikit kunyit. Nah, semua bumbu-bumbu tadi diulek halus ya, Vel. Oke siap Yai. Nah, kalau sudah halus seperti ini, baru tambahkan kecap manis. Kita ulek lagi sampai kecapnya tercampur ya. Yai, ini sudah jadi bumbu olesnya. Bumbu oles yang sudah dibuat oleh Mulifeli dan Lia ini langsung kita oleskan ke ayam kalkunnya. Kalau kalkun guling khas Lampung ini, bumbunya hanya diolesin di bagian luarnya saja. Berbeda dengan kuliner dari Amerika, ayam Thanksgiving, yang bumbu dan campuran bahan lainnya dimasukkan ke dalam bagian ayam kalkunnya. Bumbunya dioles ke seluruh bagian ayam kalkunnya. Kita udah marinasi nih. Ya, pelan-pelan Vel. Kalau sudah dimasukkan ke alat gulingnya, baru deh kita bakar dengan bara api. Untuk memasak kalkun guling ini memang tidak dibakar menggunakan api unggun, karena agar tidak ada bagian yang terlalu matang atau gosong. Nah, kalau ini kita tambahkan dengan sambal rampai. Biar makin kental kuliner Lampungnya. Rampai adalah sejenis buah tomat kecil. Bedanya kalau tomat biasa ukurannya besar. Kalau tomat rampai ukurannya kecil dan bentuknya mirip dengan kelereng. Tomat rampai atau lebih dikenal dengan plum ini mempunyai rasa yang manis juga asam. Tidak heran kalau tomat rampai ini dikonsumsi sebagai lalap atau campuran sambal. Sama seperti yang kita bikin sekarang, sambal rampai khas Lampung. Wah, ini kayak kalkunnya udah mateng nih. Saatnya kita mengan. Tapi sambalnya udah matang belum? Nah, oke. Yai angkat ya. Aja kali ya. Oke. Sip lah, kalkun guling sambal rampainya sudah siap untuk disantap. Ya, walaupun tidak sebesar kambing guling, tapi rasanya boleh diaduk kok.
Karena porsinya yang besar, jadinya makannya nggak sendiri ya. Harus banyakan seperti ini. Kalkun guling sambal rampai ini bisa untuk 4-6 porsi. Rasa ayam kalkunnya gimana, Yay? Bangi teman. Bumbunya meresap banget nih. Dan tingkat kematangannya juga pas. Bahkan nih ya, daging di dalamnya juga sudah matang. Bumbu kecapnya benar-benar meresap. Apalagi ditambah rasa pedas dari sambal rampainya. Semuanya melebur menjadi satu di mulut. Kalkunnya sendiri itu juga nggak ada rasa amisnya ya, Yay. Bener-bener udah kayak gurih banget gitu ya, Yay. Betul. Dan jangan khawatir kalau makan banyak karena daging kalkun ini rendah kolesterol. Jadi dong. tambah lagi dong. Pak, jangan takut juga ya Pak ya. Tambah yang banyak Pak. Lia, ayo makan lagi. Selain ayam kalkun yang rendah kolesterol, ternyata si kecil tomat rampai ini juga banyak memiliki vitamin dan kandungan yang baik bagi tubuh. Iya betul, tomat rampai banyak mengandung potasium dan kalium. Banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi kalium dapat mengontrol tekanan darah. Wah, berarti sambal rampai ini cocok banget ya dikonsumsi bagi yang punya riwayat tekanan darah tinggi. Masih kuliner berbahan baku ayam kalkun. Kali ini kita mau bikin ayam kalkun pedos. Penasaran kan kayak gimana rasanya? Langsung saja kita masak. Kali ini Nyak mau bikin bumbu pedosnya. Kamu bantuin marut kelapa ya, Vel? Oke deh, untuk kalkun pedos ini biasanya menggunakan santan kelapa tua karena santannya lebih kental dan lebih banyak. Kelapa tua yang sudah diparut ini lalu kita ambil santannya. Tuh, lihat, santannya lebih kental kan? Kalkun pedos ini mirip seperti dengan gulai ayam. Bedanya nih, kalau gulai ayam biasanya menggunakan kentang. Nah, kalau ayam pedos memakai tambahan potongan nanas. Bu, itu kok dipotong-potong kayak gitu, Bu, nanasnya? Biar nggak gatel. Untuk bumbu pedos, sama seperti gulai pada umumnya. Ada cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Kalau gulai kan menggunakan kunyit. Nah, kalau kalkun pedos ini menggunakan jahe dan potongan serai. Bu, ini udah dirajang, tinggal digoreng kan ya? Jatuh, Yay, Oke. jatuh, Yay. Oke, Dikit. kasih Muli. Gas. Sip. Rempah-rempah yang sudah dipotong tadi sebelum diulek harus digoreng dulu. Mirip seperti membuat sambal terasi. Untuk proses menumisnya jangan terlalu lama ya. Cukup 2 menit, langsung kita angkat. Vel, Bu, bumbunya udah nih. Sini ya, sini. Oke, apalagi nih sekarang? Goreng ini, Yay. Oke, ya goreng dulu ya kalkunnya. Wah. Potongan ayam kalkunnya Nyak masak dulu ya. Menggoreng ayam kalkunnya tidak perlu memakai minyak yang banyak. Sambil menunggu ayam kalkunnya matang, Nyak sama Ibu Juli mau ulek rempah-rempah yang sudah digoreng tadi. Ayo Bu, ulek terus sampai halus. Vel, ini ayam kalkunnya sudah matang nih. Sebentar dulu, jangan dulu diangkat. Tambahi santannya dulu. Kalau sudah ditambah santan gini, aduk sebentar. Baru setelah itu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan Bu Juli tadi. Wah, tuh lihat. Kuahnya langsung berubah warna jadi lebih kecoklatan. Nah, kalau kuahnya sudah semakin sedikit dan mengental seperti ini, baru kita tambahkan potongan nanasnya. Penambahan nanasnya harus ketika mau matang ya. Tujuannya agar nanasnya tidak menjadi benyek dan hancur. Itu udah matang, Yay. Angkat, Yay. Biar langsung dimakan. Hati-hati ya, Yay. Panas. Ini tangan kamu terluka. Wah, kalkun pedosnya sudah matang nih. Sudah nggak sabar nih mau nyicipin rasanya. Nah, sekali ini dia kalkun pedos yang udah tadi kita masak bareng-bareng. Wanginya kecium sampai sini ya, Pasti Yay. dong, apalagi ini ada nanasnya Bu ya. Wow. Bu, udah lapar belum? Udah. Feli udah lapar? Udah. Langsung aja kita coba. Kalkun pedos ini rasanya kayak gulai ayam dari Padang, Sumatera Barat. Iya memang, tapi bedanya kalkun pedos ini rasanya lebih pedas dan ada rasa asamnya sedikit. Rasa asamnya tentunya berasal dari potongan nanasnya ya. Yay, ini kok kayak ada rasa-rasa asam gurih gitu ya? Asam-asam gitu? Well, jadi sekali bedanya kalau ini tuh dia pakai nanas. Makanya ada rasa asam gurih pedesnya juga.
Nah, tapi kalau gulai biasa atau semur biasa itu dia pakai kecap dan kentang. Nah, tapi ini enak bangi banget ya. Iya kan? Enak banget ya. Ini ada nanasnya nih, coba ya. Masih garing lagi ya nanasnya. Iya. Meski kurang populer di Indonesia, mengonsumsi daging kalkun sangat lumrah di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Karena daging ayam kalkun memiliki protein yang tinggi, selain itu daging ayam kalkun lebih padat nutrisi dan lebih sehat daripada daging merah. Selain itu, daging ayam kalkun banyak mengandung zat besi. Jadinya cocok banget untuk yang mempunyai penyakit anemia atau kurang darah. Di hari yang cerah begini paling enak nih jalan-jalan naik perahu. Asik, jalan-jalan, yeay! Eits, bukan sembarang jalan-jalan, tapi jalan-jalan sambil cari teripang di laut. Untuk mencari teripang tidak mudah. Kita harus menaiki kapal dari muara sungai. Akhirnya kita sampai ke laut juga. Biasanya nelayan-nelayan di daerah Hanura ini mencari teripang tidak hanya di satu titik saja, melainkan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, Vel, ini kita udah sampai di tempat pencarian Teripang. Nah, aku langsung mau cari deh. Kamu tunggu sini ya. Oke, sini Aku ya. titip ke meja. Oke, Ini siap. juga. Boleh. Doain ya, semoga dapat banyak. Pelan-pelan ya. Teripang hidup tersebar di perairan laut di Indonesia. Salah satunya laut yang ada di Lampung. Habitat teripang biasanya hidup di terumbu karang maupun di pasir. Di kedalaman 1-20 meter ya. Wah, sulit juga ya mencari teripang. Apalagi kalau arus bawah lautnya sedang besar. Jadinya, ya ke bawah arus terus nih. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Untuk mencari teripang di laut tidak perlu menggunakan alat-alat khusus. Cukup menggunakan kacamata renang dan tentunya kemampuan untuk berenang. Wah, akhirnya nemu juga nih teripangnya. Tuh, lihat. Ada yang di pasir, ada pula yang menempel di terumbu karang ya. Langsung saja ambil. Nah, ini dia anak negeri. Teripang yang habitatnya di dekat terumbu karang. Ayo Pak, cari lagi Pak. Ayo. Masih banyak kayaknya Pak. Ayo Pak. Sekilas kayak sudah mati ya. Tapi sebenarnya teripang ini masih hidup loh. Teripang memang gerakannya lambat, mirip seperti siput ataupun bekicot. Kalau di laut daerah Lampung, biasanya teripang hidup di laut kedalaman 1-5 meter. Tuh lihat, hasilnya cari teripangnya lumayan banyak kan? Panen nih kita Pak. Kamu dapat banyak nih. Hebat banget ya. Iya dong. Ini Kayaknya aku enak bantu. nih kita buat olahan khas Lampung. Oke, aku bantu ya. Jangan sabar nih mau makan. Wah, Yuk, bantuin oke. Pak. Oke, bantuin ya. Jangan deh, aku jatuh nggak sih? Teripang yang baru kita cari dari laut tidak bisa langsung diolah ya. Harus melewati beberapa tahapan agar teripang ini bisa dikonsumsi. Teripang yang baru diambil ini harus dipindahkan ke ember yang diisi dengan air laut. Gede banget ya Vel ya. Besar banget. Iya, wah keluar. Jadi teripang ini selain kaya akan nutrisi, dia juga bernilai ekonomi tinggi. Dan Vel, tau nggak sih Vel? Apa tuh? Ini bisa menyembuhkan sel kanker. Wow. Gitu, makanya harganya mahal. Bukannya bikin kita kanker? Beda, itu kantong kering. Teripang yang besar-besar ini kita bersihkan isi dan kotorannya dulu. Caranya sih gampang aja, mirip seperti membersihkan ikan. Bagian bawah teripangnya kita belah menggunakan pisau. Lalu kita keluarkan bagian isi dan kotoran teripangnya. Setelah semua teripangnya dibersihkan, langsung masuk ke proses perebusan teripang. Teripang yang sudah dicuci bersih ini langsung kita rebus dengan menggunakan air yang mendidih. Tujuan perebusan agar teripang-teripang yang besar ini menjadi lebih kecil dan mudah untuk diolah. Selain itu, perebusan ini juga berfungsi untuk membuang zat-zat berbahaya maupun bakteri yang masih menempel pada tubuh teripang. Jangan lupa, selama direbus teripangnya diaduk seperti ini ya.
Proses perebusan teripang ini membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam. Kalau air rebusannya sudah berubah coklat, tandanya proses perebusan teripangnya sudah selesai. Nah, ini dia sekali. Setelah direbus selama 1 jam, ukurannya menjadi kecil atau menciut tuh. Bisa dilihat tuh kan. Nah, berarti ini tandanya sudah siap untuk direndam air garam. Dan setelah itu kita jemur. Setelah direbus, tidak langsung dijemur ya. Masih ada proses penggaraman teripangnya terlebih dahulu. Jadi nih, teripang yang sudah menciut ini, kita rendam kembali dengan air tawar yang sudah diberikan garam kasar. Nah Pak, ini kan udah kita kasih garam nih. Untuk ngerendamnya berapa lama? 3 hari 3 malam dia rendam, biarin supaya 3 hari 3 malam, Tapi Vel. bukan mandi kembang. Bukan, mandi beda, garam. mandi garam. Nah, tapi Pak, tujuannya apa Pak dikasih garam Pak? Supaya apa? biarin supaya bagus dia, biarin putih dia nanti bentuknya. Setelah direndam dengan air garam selama 3 hari, proses terakhir baru kita masuk ke proses pengeringan. Teripang-teripang yang sudah direndam ini kita jemur di bawah sinar matahari langsung. Penjemuran ini mirip seperti penjemuran ikan asin ya. Bedanya teripang ini membutuhkan sinar matahari terik dan waktu penjemurannya lebih lama. Jadi sekecil ini tapi harganya ini yang paling mahal, Vel. Nah, udah penasaran? Kita ini karena banyak manfaatnya Pak, khasiatnya, kita langsung buat aja makanan. Yes. Mau nggak? Mau cobain juga Ayo loh. langsung ayo Pak, kita ambil dan kita masak makanan tradisional Lampung. Ayo Pak. Akhirnya, setelah sekian lama menunggu, teripang yang bisa diolahnya sudah siap nih. Ya udah, daripada kelamaan, langsung saja yuk kita masak. Nah, kali ini kita akan masak pindang, tapi bukan sembarang pindang. Pindang apa? Tapi aku nggak mau pindang ikan ya. Bukan ikan, kali ini pindangnya beda. Biasanya pindang menggunakan ikan laut atau ikan sungai, tapi kali ini kita pakai teripang. Penasaran bentuknya seperti apa dan rasanya seperti apa? Langsung aja kita masak. Sebenarnya yang bisa dijadikan pindang tidak hanya ikan loh. Daging sapi maupun telur ikan juga bisa loh. Di Lampung, teripang juga bisa dibuat menjadi pindang. Kalau di Lampung, pindangnya termasuk jenis pindang meranjat. Karena pada pengelolaannya ada tambahan nanas. Di Palembang nanasnya dipotong, lalu ditambahkan ke kuah pindang yang sudah dimasak. Kalau di Lampung, nanasnya dihaluskan seperti ini ya. Nanas yang sudah halus ini nantinya akan ditambahkan ke dalam kuah pindangnya. Kuah pindang terkenal dengan kuah yang berwarna merah. Makanya tidak heran kalau bumbu utamanya menggunakan cabai merah dan cabai rawit merah. Tidak hanya cabai, namun ada juga bawang merah, bawang putih, garam, lengkoas, dan tentunya kunyit yang sudah dikupas. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai menjadi bumbu yang halus. Nyak siapkan tambahan untuk kuah pindangnya ya, seperti daun kemangi dan potongan tomat. Airnya sudah mendidih nih, saatnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk hingga kuahnya berubah menjadi lebih merah. Biar aromanya wangi, jangan lupa tambahkan dengan serai. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, baru masukkan teripang yang sudah direbus. Lalu aduk hingga bumbu pindangnya meresap ke dalam teripangnya. Yai, Oh, jangan lupa gula merahnya. oke, biar manis ya. Kayak aku. Oh, betul. Yai masukin ya. Setelah gula merah dimasukkan, baru deh kita tambahkan nanas yang sudahnya haluskan tadi. Untuk sentuhan terakhirnya, kita tambahkan potongan nanas, daun bawang, tomat merah, dan juga daun kemangi. Aduk sebentar, lalu kita sajikan selagi masih hangat-hangatnya. Pas dimasukin daun kemanginya, aroma kuah pindangnya langsung keluar. Duh, jadi nggak sabar nih buat nyicipin pindang teripang khas Hanura Lampung ini. Pindang teripang ini mempunyai cita rasa yang beragam. Ada manis, pedas, asam, dan juga asin sekaligus. Rasanya pun unik di lidah. Paling enak kalau dimakannya bersama dengan nasi yang hangat. Penambahan nanas pada kuah pindangnya membuat pindang teripang ini semakin segar dan tentunya makin bangit temon. Jadi pengen nambah lagi kan? Ayo Minangvel, kita tambah lagi pindangnya.
Enak ya? Enak banget. Aku pikir rasanya bakal amis ya, ternyata enggak ya. Enggak dong, karena kan ini udah direndam beberapa hari. Oh iya. Jadi amisnya keluar, hilang gitu. Pantes enak banget. Iya. Banget banget. Minan suka? Suka. Mau nambah lagi? Habisin dulu. Oh, habisin dulu. Di daerah Sumatera memang banyak kuliner pindang, namun di setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau di Lampung, kuahnya memiliki cita rasa yang segar dan sedikit asam. Selain itu, kuahnya lebih merah dan kental, mirip seperti kuah sup tom yum dari negeri Thailand. Ya. Apa? Ini kan teripangnya masih ada ya. Masak yang lain sih selain pindang. Nah, Yai ada ide nih. Apa tuh? Gimana kalau kita masak teripang sambal asam kembang? Langsung aja kita masak, Ibu. Ayo, Vel. Teripang tidak hanya bisa dibuat makanan berkuah seperti pindang, ternyata bisa juga diolah kering seperti tumisan. Nyak, potong teripangnya dulu ya. Sebelum dipotong, teripangnya dibersihkan dan direndam air garam dulu ya. Untuk membuat teripangnya besar dan kenyal seperti ini, memerlukan peredaman dengan air beras selama 3 hari ya anak negeri. Setelah teripangnya dipotong lebih kecil, lanjut kita buat bumbunya. Untuk bumbunya, pasti ada cabai merah dan juga cabai rawit merah. Ulek semua Minan sampai jadi bumbu halus. Sambal asam kembang merupakan sambal khas Lampung. Walaupun dinamakan asam kembang, tapi sambal ini tidak menggunakan asam sama sekali. Untuk rasa asamnya itu berasal dari mangga muda maupun tomat. Tapi yang tidak terlalu suka asam, mangga mudanya bisa diganti menjadi mangga yang lebih matang. Lanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan Minan lihat tadi ya. Api saya kurang ya? Vel. Ini loh ya. Oh, teripangnya belum. Oke, Yai masukin ya. Nah, ini dia teripangnya. Jadi anak negeri, teripangnya jangan terlalu lama karena nanti dia akan benyek. Karena ini kan sudah matang selama 3 hari, sudah direndam, jadi cukup sebentar aja. Yai masukin ya. Tumis bumbunya sampai aromanya keluar. Aromanya manis banget nih. Kalau sudah mau matang, jangan lupa campurkan potongan mangga sama tomatnya ya. Oke, siap. Sekilas mirip seperti kikil ya teripangnya. Jadi penasaran rasanya nanti seperti apa? Wah, Vel, Bu, udah mateng nih. Wanginya sampai sini. Iya, udah lapar kan? Udah. Oke, langsung aja kita santap. Piringnya, Bu. Teripang sambal asam kembang ini sekilas mirip dengan makanan khas Yogyakarta yaitu oseng-oseng mercon. Iya ya, mirip. Bedanya kalau teripang sambal asam kembang ini ada tambahan buah mangga dan tomatnya. Benar, pesannya ampun deh. Apalagi pas masuk ke dalam mulut, pokoknya meledak banget. Teripang asam kembang ini cocok banget buat para pecinta makanan pedas. Karena ini pedas, makanya jangan kebanyakan ya. Nanti kalau jadinya sakit perut kan bahaya. Yai, ini rasanya Oi. kayak gurih gitu ya, gurih, asin, terus ada asam-asamnya ya. Nah, Vel, asamnya itu dari mangga. Tapi jangan khawatir, mangganya bisa diganti dengan belimbing wulu atau kemang. Langsung aja, Vel, kita santap lagi, Bu. Ayo, Bu, lanjut makan, Bu. Teripang merupakan makanan mewah yang biasa disajikan ketika Hari Raya Imlek. Makanan ini terbilang makanan yang cukup mahal loh. Gimana nggak mahal? Untuk teripang kelas premium dan bagus, per kilonya itu harganya 1 jutaan. Bahkan ada yang tembus sampai puluhan juta loh, Yai. Wow banget ya. Gak heran, di balik harganya yang mahal, terdapat kandungan nutrisi dan manfaat yang cukup banyak. Seperti vitamin A, B2, B3, kalsium dan juga magnesium.